Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Ada 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.2 menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kompetensi dasar IPS 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kompetensi dasar IPA 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. 4.6 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Baik anak-anakku, kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Nah, sekarang perhatikan peta dunia ini ya. Selanjutnya, amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, teman-temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman, atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Amati peta yang tadi, kemudian isikan tabel seperti berikut ya. Setelah kalian isi, yuk kita cocokkan bersama. Yang pertama, mulai dari bawah dulu, yaitu Selandia Baru. Selandia Baru menghasilkan produk susu. Kemudian menuju atas ada negara Indonesia. Indonesia menghasilkan produk batik. Kemudian ke atas lagi ada negara Jepang. Jepang menghasilkan produk mobil. Selanjutnya menuju atas lagi ada negara Tiongkok. Tiongkok menghasilkan produk boneka. Kesampingnya adalah negara Turki. Turki menghasilkan produk karpet. Sebelahnya lagi negara Swiss. Swiss menghasilkan produk jam tangan. Anak-anakku, tahukah kalian globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Tahukah kalian, pada era globalisasi ini Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Lalu, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Yuk kita simak teks berikut. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara Makan Malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak menteri luar negeri Amerika Hillary Clinton dan menteri luar negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa meninjau dan tamu dari berbagai negara lain.
Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo, sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Selanjutnya, cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita tersebut. 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? 3. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Tahukah kalian, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi dan alat komunikasi serta kemajuan alat transportasi. Baik anak-anakku, berikut adalah berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Disimak ya. Bentuk kerjasama yang pertama, kerjasama untuk kepentingan manusia. Peran Indonesia mengirim bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Selanjutnya, bentuk kerjasama menjaga perdamaian antar negara anggota. Peran Indonesia ikut serta menyelesaikan konflik Kamboja. Kemudian, bentuk kerjasama mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Peran Indonesia melakukan upaya-upaya pemberantasan narkoba. Nah, itu di bidang sosial. Selanjutnya di bidang budaya. Bentuk kerjasamanya memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Peran Indonesia memberi sponsor seniman-seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga. Kemudian bentuk kerjasamanya menyelenggarakan festival dan pekan film, yaitu mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia. Kemudian mengadakan program pertukaran acara televisi dan radio. Terus bentuk kerjasama selanjutnya mengadakan program pertukaran artis. Peran Indonesia mendukung program pertukaran pelajar antar negara anggota termasuk beasiswanya. Tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Ayo baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti ya. Menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA, air dari waduk atau sungai
masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tenaganya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau disingkat PLTA, panas bumi PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, dari bacaan tersebut dapat diambil informasi yang penting pada setiap paragrafnya. Untuk paragraf yang ke-1, yaitu informasi pentingnya peran penting listrik di era globalisasi. Selanjutnya pada paragraf 2, pada PLTA air waduk atau sungai masuk ke tangki pengaman tekanan melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian air pada pesat mengalirkan air tersebut ke turbin melewati katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Energi potensial air akan menggerakkan turbin sekaligus generator untuk menghasilkan listrik. Listrik tersebut kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformator menuju ke saluran transmisi untuk disalurkan ke konsumen. Kemudian paragraf 3, turbin dan generator menjadi komponen utama pada pembangkit listrik. Generator dapat menghasilkan listrik jika turbin bergerak akibat mendapat tekanan dari air, angin, panas bumi, dan lainnya. Anak-anakku, kamu telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Anak-anakku, perhatikan penjelasan berikut ya mengenai proses menghasilkan energi listrik pada mikrohidro. Secara umum, proses menghasilkan energi listrik pada mikrohidro sama dengan PLTA. Namun, energi listrik yang dihasilkan pada mikrohidro lebih kecil daripada PLTA karena tenaga air yang digunakan lebih kecil dari PLTA. Aliran sungai menjadi sumber energi pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Saluran air biasanya dibuat miring agar air mengalir lebih deras. Kemiringan saluran air sekitar 25 derajat. Kemudian aliran sungai akan mengenai kincir air. Kincir air berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Putaran kincir air dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada penghubung kincir air dengan generator. Penghubung kincir air dengan generator dapat menggunakan sabuk, roda gerigi, atau dapat dihubungkan langsung pada poros kincir air dan generator.
Ketika kincir air berputar, otomatis generator ikut berputar. Generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke rumah-rumah warga melalui saluran transmisi. Saluran transmisi merupakan saluran penyalur energi listrik ke konsumen. Baik anak-anakku, derasnya aliran air sangat mempengaruhi kecepatan perputaran kincir air. Semakin deras aliran air, semakin cepat perputaran kincir air. Hal ini secara langsung mempengaruhi jumlah energi listrik yang dihasilkan. Oleh karena itu, semakin deras aliran air yang mengenai kincir, semakin besar pula dengan listrik yang dapat dihasilkan. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.